Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu bab 3 mengenai bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini sangat diperlukan untuk kedepannya. Jadi perhatikan baik-baik ya, karena jika kalian tidak bisa di sini, maka kedepannya pun akan kesulitan ketika dalam soal kalian menemukan bentuk-bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Oke, Ustazah akan contohkan bentuk aljabar itu ya. Nah, kayak di sini Ustazah udah contohkan bentuk aljabar yang pertama, 3x ditambah 3. Nah, apa yang membedakan bentuk aljabar dengan yang lainnya? Kalau bentuk aljabar itu pasti di dalam persamaannya atau di dalam angkanya itu ada variabelnya. Apa itu Ustazah variabel? Nah, ini yang x. Ini disebut variabel. Ustazah, variabel itu hanya x aja? Tidak, variabel itu pokoknya yang ada hurufnya. Itu bisa x, bisa y, bisa a, bisa b, atau c. Pokoknya itu yang mengandung huruf, berarti itu variabel. Dan dia di dalam aljabar pun ada konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu yang hanya angka saja. Nah, ini kan ada angka juga ya di dalam x-nya. Ini disebut koefisien. Kalau koefisien itu angka, tapi di belakangnya ada variabel. Tapi kalau konstanta itu hanya angka saja. Oke, di sini sudah paham? Nah, ada istilah satu lagi, yaitu suku. Apa itu suku? Suku itu variabel dan konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian ataupun pembagian. Coba, di 3x plus 3, berarti 3x ini disebut suku. Dan 3 ini pun disebut suku, karena dia dibatasi oleh penjumlahan. Nah, di sini pun suku ada dua tipenya. Ada suku sejenis. Apa itu suku sejenis? Suku sejenis itu pangkatnya sama. Maksudnya gimana Ustazah? Nah, coba kita lihat. Kalau 3x plus 3, ini kan dia hanya sukunya cuma masing-masing ya. Misalkan nih contohnya 3x ditambah 3 ditambah 2x ditambah 2. Nah, coba kita lihat. 3x dengan 2x sukunya sama nggak? Pangkatnya sama nggak? X itu dia cuma x aja. 2x dia cuma hanya 2x saja. Berarti kita bisa menggabungkan 3x dengan 2x. Kemudian 3 sama 2. Nah, di sini dia pangkatnya sama. Kemudian ada juga suku tidak sejenis. Itu pangkatnya tidak sama. Kayak gimana contohnya Ustazah? Misalkan ya, Ustazah contohkan 3x kuadrat dengan 3x. Coba kita lihat. Yang 3x kuadrat, x-nya ada berapa? Kalau kuadrat itu kayak gimana? Kuadrat itu misalkan x kuadrat. Berarti x dikalikan dengan x kan? Berarti kalau 3x kuadrat, x-nya ada berapa? 2 Ustazah. Ya, betul.
Kalau 3X aja berarti X-nya ada berapa? 1. Kalau 2 sama 1 sama enggak? Beda Ustazah. Nah, disebut suku tidak sejenis itu pangkatnya berbeda. Kalau yang ini 2 dan yang ini 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Tadi kan Ustazah udah jelaskan apa itu suku sejenis dan tidak sejenis. Yang pertama, soalnya itu suku-suku yang sejenis dari bentuk aljabar 6x kuadrat ditambah 6xy dikurangi 4y kuadrat dikurangi 7x ditambah 2xy ditambah 2x kuadrat adalah, kita masuk ke pilihan gandanya ya. Yang pertama, 6x kuadrat dan 6xy. Nah, ini tadi suku sejenis itu apa pengertiannya? Suku sejenis itu pengertiannya yaitu yang memiliki pangkat yang sama. Nah, sekarang kita cek. Ini pangkatnya yang sama. Dan coba kita lihat. Ada huruf X dan ada huruf Y. Jadi, antara huruf X dan Y-nya pun harus pangkatnya sama-sama ya. Sama nilainya maksudnya. Coba yang A. 6x kuadrat dan 6xy. Di sini x kuadrat. Tadi kata Ustazah kalau x kuadrat berarti x-nya ada berapa? Ada 2 Ustazah. Ya betul. X. Coba kalau kita jabarkan jadi 6x x. Kalau yang ini 6xy. Kalau sekilas dia hampir mirip ya. Ini 6x, ini 6x, tapi lihat belakangnya. Dia x, dia y. Berarti sama tidak? Tidak Ustazah, walaupun dia pangkatnya sama-sama 1, tapi hurufnya sama tidak? Berbeda. Berarti ini salah. Coba yang C dulu ya. Min 4y kuadrat dan 2xy. Sama halnya kayak yang A ya. Berarti yang ini min 4y dengan y. Yang ini 2xy. Sama tidak? Berbeda Ustazah. Kalau ini ada x-nya, yang ini ada y-nya, berarti dia juga salah. Coba yang D, 6x kuadrat dan min 4y kuadrat. Wah, ini secara tidak langsung pangkatnya sama ya. Di sini 2, di sini pun 2. Tapi kita lihat, dia hurufnya sama atau tidak? Yang ini 6x dan 6x. Yang ini min 4y dengan y. X dengan y sama tidak? Tidak Ustazah. Jadi ini pun salah. Nah, coba kita ke yang B. Di sini 6xy dan 2xy. 6 sama 2 tidak apa-apa, dia sama. Coba x dengan x sama tidak? Pangkatnya berapa? 1. Y dengan Y sama tidak? Pangkatnya berapa? 1. Berarti ini yang sejenis. Berarti jawabannya yang B. Sekarang kita masuk ke operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk ke penjumlahan. Langsung saja ya. Dan pengurangan. Contohnya, ini ada 3 contoh yang akan Ustazah contohkan. Yang pertama, 5x dikurangi 7 dan 3x ditambah 3. Berapakah jumlahnya? Kalau jumlahnya berarti dikurangi atau dijumlahkan? Dijumlahkan Ustazah? Ya, betul. Berarti yang A ini dijumlahkan. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakukan di operasi aljabar itu, mau penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, itu kita lihat yang memiliki variabel yang sama. Masih ingat variabel apa itu? Ya, yang huruf atau yang ada x-nya, y-nya, atau a, b, c-nya ya. Coba kita lihat, ini ada 5x min 7 dan 3x plus 3. Coba, yang punya x itu angka berapa aja? 5x dengan 3x Ustazah. Ya, betul. Kita pisahkan dulu ya. Berarti 5x dan 3
X. Coba kita lihat pertanyaannya apa? Dijumlahkan, berarti kita tulis di sini plus. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di depan 5 itu positif atau negatif. Nggak ada apa-apa Ustazah. Nah, kalau nggak ada apa-apa, ini maksudnya itu positif. Tapi kalau negatif di depannya berarti dia negatif. Berarti kita tulis 5X. Dan yang 3 ini coba kita lihat. Dia juga tidak ada apa-apa Ustazah. Berarti kita menuliskannya 3-nya. Terus bagaimana Ustazah cara menjumlahkannya? Nah, ini penjumlahan ya. Coba kita lihat. Bila sama-sama X, pangkatnya sama-sama 1. Berarti mudah saja. Langkah pertama kita tuliskan hurufnya. Huruf apa? X. Kemudian karena ini penjumlahan, maka kita jumlahkan koefisiennya. Berarti 5 dengan 3 kita jumlahkan. 5 tambah 3 sama dengan 8. Kemudian ingat di sini ada 5X sama min 7, 3X sama plus 3. Kemudian kita operasikan yang konstantanya. Nah, ini ada minusnya, berarti kita tuliskan min 7 dengan 3. Positif ini positif. Terus jumlah berarti ditambah 3. Min 7 ditambah 3. Punya hutang 7, tapi baru dibayar 3. Berarti sisanya berapa hutangnya? Min 4 Ustazah. Betul, berarti di sini min 4. Berarti hasil penjumlahan 5X min 7 dan 3X plus 3 hasilnya berapa? 8X min 4. Ingat, ada sesuatu di depan itu harus tuliskan. Kalau dia tidak ada apa-apa berarti di sini positif. Paham di sini? Oke, kalau masih kurang paham kita contoh kedua. 6X min 5Y min 3Z. Wah, ada 3 ya Ustazah. Ya betul, ada X, ada Y, ada Z. Dan 3X plus 2Y plus 4Z. Pertanyaannya, kurangkanlah. Berarti dikurangkan. Oke, ini ada 3. Gimana Ustazah? Pertama, ada X, ada Y, ada Z. Kita pisahkan yang berdasarkan huruf-hurufnya. Pertama yang 6X. 6X. Terus di sebelah sananya yang ada X-nya berapa? 3X Ustazah. Nah, kita 3X. Di sini soalnya apa? Kurangkan Ustazah, berarti dikurangkan. Nah, kemudian tadi sama halnya dengan penjumlahan. Ini ada huruf apa? Huruf X Ustazah, berarti kita tuliskan X-nya. Kemudian koefisiennya yang kita kurangkan. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Oke. Kemudian ada huruf apa lagi? Ada huruf habis X. Ini sudah habis, berarti kemudian huruf Y. Nah, coba kita lihat di depan huruf Y ini ada huruf apa? Ada simbol apa? Negatif Ustazah. Nah, kita tuliskan min 5 Y. Yang di sananya positif Ustazah, berarti tidak usah di bawah positifnya, kita tuliskan hanya 2Y. Pertanyaannya apa? Kurangkan. Berarti di sininya min 2. Apa tadi Ustazah bilang? Berarti Y-nya dituliskan. Y-nya di sini. Sekarang koefisiennya min 5, min 2. Punya hutang 5, kemudian hutang lagi 2. Berarti berapa dong? Min 7. Ingat, misalkan kalian hanya nuliskan 7, kalian kan punya hutang 5. Terus ngutang lagi 2, berarti berapa? 7 Ustazah. Jangan tulis 7 juga. Ingat tadi hutang. Kalau hutang itu berarti negatif. Kemudian ada huruf apa lagi Ustazah? Ini udah selesai belum? Belum, kan tadi ada 3. Kita baru sampai Y. Terakhir itu Z. Z di sini min 3, Z di sini 4. Nah, coba lihat di depannya ada apa? Negatif Ustazah. Betul, berarti ditulis min 3Z. Kemudian di sini positif atau negatif? Positif Ustazah. Berarti kita hanya tuliskan 4Z. Tadi pertanyaannya apa? Kurangkan. Berarti di sini juga negatif. Nah, tadi apa langkahnya? Harus menuliskan hurufnya dulu. Oke, di sininya Z. Nah, tadi kata Ustazah di sini min 3, di sini min 4. Punya hutang 3, hutang lagi 4. Berapa? Jadinya 7. Karena hutang jadi negatif.
Berarti hasilnya berapa? Kita tuliskan ini dan ini. Berarti 3x min 7y min 7z. Oke, sekarang kita lanjut ke operasi aljabar lainnya, yaitu perkalian. Semoga untuk penjumlahan dan pengurangan kalian paham ya. Dan untuk bagian yang C yang tadi, kalian kerjakan sendiri. Oke Ustazah. Oke, sekarang kita ke perkalian. Perkalian ini agak rumit ya dari penjumlahan. Jadi perhatikan baik-baik. Oke, sekarang ke yang A. Hasil dari 2x 3x. Ini dikali maksudnya ya, dikalikan. Nah, kalau yang tadi penjumlahan itu hanya mengoperasikan si 2-nya dengan 3-nya. Kalau perkalian itu kedua belah pihaknya, yaitu koefisien juga dan variabelnya juga. Gimana Ustazah maksudnya? Oke, kita satu-satu ya. Di sini kan ada 2x dikalikan. Titik itu bisa menjadi kali 3x. Satu-satu kita operasikannya. Pertama, koefisiennya dulu. 3 dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6 Ustazah. Ya, 6. Sekarang x sama x. X sama x. Kalau x dikalikan x berapa? 2x Ustazah. Salah. Ini kan x. Ini dengan x. Kayak tadi. Kalau x kuadrat itu gimana? X dikalikan x. Ya, betul. Kalau x pangkat 3 berarti x-nya ada berapa? X kali x kali x. Kalau x-nya 4 berarti x-nya ada berapa? Ada 4 Ustazah. Ya, betul. X dikali x dikali x dikali x. Bukan ditambah ya. Beda dengan 4x. Berarti gimana? Berarti gimana? X ditambah x ditambah x ditambah x. Bisa membedakan antara penjumlahan dan perkalian. Ingat, kalau perkalian itu dia menjadi pangkat. Nah, coba kita lihat. Dia di sini x, dia di sini x. X-nya ibaratnya gini. Dia itu punya 1. Dia itu punya 1. Kita tulis hurufnya. X kalau 1 ditambah 1 berapa? 2 Ustazah. Berarti 6x pangkat 2. Paham di sini? Belum Ustazah? Oke, kita ke contoh kedua. Hasil dari 2x dalam kurung 3x ditambah y. Ini agak sulit juga ya, sedikit lah. Ada huruf x, ada huruf y. Kita satu-satu dulu ya kerjakannya. Pertama, angkanya dulu 2 sama 3. Berarti jadinya 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6. Terus kita ada huruf apa? X dengan x. Berarti berapa? Tadi kata Ustazah, kalau x dikalikan x jadi x pangkat 2 atau 2x? X pangkat 2 Ustazah. Iya, betul. X pangkat 2. Nah, sekarang kita baru ini aja ya. Nah, ini tuh dalam kurung, jadi kita menyelesaikannya satu-satu karena ini perkalian. Setelah itu, di belakang 3x ada apa? Plus y Ustazah. Ya, betul. Sekarang angkanya dulu. 2 dengan tidak ada apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, jadi berapa? 2 ditambah 1. 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa? 2 Ustazah. Tuliskan 2. Kita lihat sekarang. Yang dikalikan itu variabelnya huruf apa? Huruf x sama y. Berarti gimana Ustazah? Tadi kalau x sama x, x pangkat 2. Kalau ini berubah. Kalau ini hurufnya beda. Jadi gimana Ustazah? Oh, kalau hurufnya berbeda, kalian tulis satu-satu saja. Berarti huruf x dengan huruf y. Kecuali kalau di sini x, berarti gimana tadi kata Ustazah? X dengan x. Kalau x dengan x, kalau dikalikan jadi x kuadrat. Karena ini y, dia berbeda. Kalau berbeda dia tidak bisa disatukan.
berarti 2x sama dengan Y. Berarti hasilnya 6x kuadrat ditambah 2x Y. Di sini paham? Belum terlalu paham Ustazah? Oke, kita bahas ke yang C. Bentuk perkalian dari. Nah, ini agak rumit ya. Kalian perhatikan baik-baik. 2x min 3x plus 5. Kita selesaikan satu-satu. Ini perkalian. Kita selesaikan satu-satu. Berarti 2x dengan x. Tadi kata Ustazah gimana? 2x. Depannya di sini ada 2. Di sini ada, kalau nggak ada apa-apa berarti 1. Berarti 2 dikali 1 berapa? 2. Tulis. Sekarang belakangnya. Di sini x, di sini x. Kalau hurufnya sama berarti gimana? X kali x. Berapa tadi? X kali x. X kuadrat berarti sama dengan x kali x. Berarti x kali x sama dengan x kuadrat. Oke, udah selesai di sini. Sekarang 2x dengan di sininya. Lihat, dia itu ada 2. Kalau tadi dia itu hanya 2x dengan 3x plus y. Sama ya, tapi di sini tuh dia punya 2. Di sini 2, dia di sini 2. Kalau di sini dia 1, di sini 2. Berarti di sini 2x dengan 5. Bisa nggak Ustazah kayak gini? Bisa dong, malah lebih gampang. Sok, sekarang 2 dengan 5, berarti 2 dikali 5 berapa? 10 Ustazah. Coba kita lihat di depannya, dia positif atau negatif? Positif Ustazah. Kalau positif berarti hasilnya berapa? Positif Ustazah. Oke, berarti 2 dikali 5 berapa? 10. Karena positif kita tulis positif 10. Nah, udah selesai belum? Belum dong. Ingat, di sini ada x-nya. Jadi gimana Ustazah? Dia nggak punya. Jadi gimana? Nggak apa-apa, tulis aja x-nya di sini. Tulis set, karena kan dia nggak punya, berarti ya udah kita ambil x-nya yang di depannya aja. Oke, ini udah, ini belum Ustazah. Sekarang kita ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini. Oke, Ustazah tuliskan. Kalau itu berarti seperti ini, ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini ke sini dan ini ke sini. Tadi kita baru menyelesaikan 2x dengan x plus 5. Sekarang kita selesaikan yang min 3 dengan x plus 5. Nah, coba kita lihat. Dia min 3 di sininya, berarti di sininya kosong. Kalau kosong berapa tadi kata Ustazah? 1 Ustazah. Min 3 kali 1 berapa? Min 3, berarti tulis ya, min 3. Ingat, harus selalu ditulis. Di sini ada x, di sini enggak. Berarti gimana? Turunkan x-nya. X. Oke, sekarang min 3 dengan plus 5. Min 3 dikali 5 berapa? 15 Ustazah. Ingat, di sini ada minnya. Kalau min berarti gimana? Min 15 Ustazah. Betul, berarti tulis min 15. Setelah ini udah selesai belum? Belum dong. Coba kita lihat di sini hasilnya berapa? 2x kuadrat ditambah 10x min 3x min 15. Ada huruf yang sama enggak? Ada Ustazah. Apa? X. Ya, betul. Sekarang kita kelompokkan yang pangkatnya 1 dengan pangkatnya 2. Kalau dalam penjumlahan dia harus pangkatnya sama. Misalkan seperti 2x kuadrat dengan 10x, dia tidak bisa dijumlahkan karena di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya berapa kalau nggak ada? 1. Berarti bisa dijumlahkan tidak? Tidak bisa. Berarti ini kita turunkan 2x kuadrat. Nah, kemudian yang ada x-nya lagi yang mana Ustazah? Ada min 3x. Min 3x dia pangkatnya berapa? Tidak ada Ustazah. Kalau tidak ada namanya berapa? 1. Kalau ini bisa dioperasikan nggak? Bisa Ustazah. Nah, berarti berapa? 10x dikurangi dengan 3x. Coba, tadi yang pengurangan gimana caranya? Tulis dulu Ustazah x-nya. Betul, tulis dulu x-nya. Kemudian angkanya berapa di depannya? 10 dengan min 3. 10 dikurangi 3 berapa? 7. Iya, 7. 7 itu dia hutang atau tidak? Tidak Ustazah. Berarti kalau tidak positif atau negatif? Positif. Betul, berarti di sininya plus
7. Di belakangnya X. Sekarang min 15. Dia ada temannya lagi nggak? Nggak ada Ustazah. Berarti turunkan. Min 15. Berarti hasil perkalian dari 2X min 3 dengan X plus 5 hasilnya 2X kuadrat ditambah 7X min 15. Pecahan bentuk aljabar ya. Semoga tadi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian kalian paham ya. Dan jangan pusing dulu karena kita masih ada 2 materi lagi. Ini bentuk pecahannya karena nanti kalian pas akan ketemu bentuk aljabar yang pecahan. Operasinya sama, ada pengurangan, ada penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan yang pengurangan dan penjumlahan dulu. Di sini ada soal. Pasti kalau soal dalam bentuk pecahan ada kata-kata sederhanakanlah. Ini konsepnya sama seperti pecahan biasa. Misalkan coba Ustazah review lagi. 1/2 ditambah 1/2 hasilnya gimana? Coba kita lihat penyebutnya. Dia sama tidak? Kalau sama berarti langsung dijumlahkan atasnya ya pembilangnya. Kalau bawahnya dia tetap berarti bawahnya 2. Atasnya 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 bagi 2 1. Coba kalau dia yang berbeda penyebutnya, misalkan 1/2 ditambah 1/3. Kalau penjumlahan atau pengurangan dia penyebutnya harus sama. Untuk menyamakan penyebut berarti kita sama-sama kalikan. Kalau Ustazah caranya gini. Pertama bawahnya dulu dikalikan. 2 kali 3 berapa? 6 Ustazah. Oke, selanjutnya Ustazah kalikan silang. 1 kalikan 3 berapa? 3 Ustazah. Tuh. Kita lihat di sininya positif atau penjumlahan atau pengurangan? Positif. Kemudian kalikan silang lagi 1 dengan 2. Berarti 1 dikali 2 berapa? 2 Ustazah. Berarti di sini 2. Bawahnya tulis 6. Terus 3 ditambah 2 hasilnya berapa? 5. Oke, semoga kalian paham ya, karena ini akan berhubungan dengan pecahan bentuk aljabar. Sama halnya dengan ini, hanya membedakan dia itu ada koefisiennya atau ada variabelnya. Sekarang coba kita lihat ke contoh 1. 1 dibagi 2X ditambah 3 dibagi 2X. Penyebutnya udah sama belum? Sama Ustazah, berarti kita sama kayak ini ya. Nah, berarti tuliskan 2X. Sekarang atasnya. Kalau atasnya gimana Ustazah? Coba 1 ditambah 3 hasilnya berapa? 4 Ustazah. Tuh. Coba kita misalkan abaikan dulu X-nya ya. Misalkan Ustazah tuliskan 4 dengan 2, di sini X yang kita tulis. 4 dibagi 2 bisa tidak? Bisa Ustazah. Berapa hasilnya? 2. Tuh, berarti di sini 2. X-nya kita masukkan lagi, berarti X. Berarti bentuk sederhana dari 1 dibagi 2X ditambah 3 dibagi 2X sama dengan 2X. Paham di sini? Belum Ustazah? Oke, sekarang kita bagian kedua contohnya. Coba kita lihat, di sini berbeda tidak? Penyebutnya berbeda Ustazah. Tadi kalau di pecahan biasa kalau berbeda gimana? Bawahnya kita kalikan, atasnya kita kalikan silang. Oke. 3X dengan 4X. Berarti tadi gimana? 3X dikalikan 4X. Depannya dulu deh kalau kalian masih bingung. 3 dikali 4 berapa? 12. Tuh. Ada huruf apa? X dengan X. X dikali X berapa? X kuadrat atau 2X? X kuadrat Ustazah. Tuh, di sini X kuadrat. Sekarang kita kalikan silang. 5 dikalikan 4. Berapa? 5 kali 4, 20. Ingat, 4-nya itu ada X. Berarti kita masukkan X. Oke, sekarang min 2 atau tuliskan dulu minnya. Di sini min. 2 dikalikan 3
X. 2 dikali 3 berapa? 6 Ustazah. Ada X-nya? Ada. Berarti tuliskan X. Coba sekarang. Bisa dioperasikan tidak? Yang atasnya ada huruf apa aja? X dengan X Ustazah. Pangkatnya ada berapa? Tidak ada. Kalau tidak ada, dia berarti apa? 1 Ustazah. Berarti bisa dioperasikan tidak? Bisa. Berarti bawahnya dulu kita selesaikan. 2X kuadrat. Nah, di sini ada 20X min 6X. Kalau susah berarti tuliskan dulu X-nya. Ini pengurangan aljabar ya. 20 dikurangi 6 berapa? 14. Positif atau negatif? Lebih gede yang depannya daripada yang kecil yang belakangnya. Berarti dia 14X.